Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyihil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, maka kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat demikian pula salamnya teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Di malam ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Afiqul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, dan kita menginjak pada pembahasan seputar masalah sifatul ghusl, yaitu sifat ataupun tata cara memandikan mayit, bagaimana prakteknya. Disebutkan di dalam kitab ini, ya an yado'ahu ala sariri guslihi thumma yasturu auratahu thumma yujarriduhu min thiyabihi wa yuwarihi anil uyuni fi hujratin au nahbiha. Beliau, ya, dari para penulis kitab ini mengatakan tentang sifat memandikannya. Seorang yang memandikan adalah dia meletakkan mayit itu di tempat pemandiannya, tempat pembaringan untuk dia dimandikan, ya. Setelah itu kemudian dia menutup mayat tersebut pada auratnya, dia tutup, ya. Karena kita tahu bahwasanya masih berlaku, ya, ketentuan aurat bagi seorang yang meninggal ini, ya. Sebagaimana apa yang menjadi kelaziman aurat itu biasanya akan nampak kekurangan, ya. Makanya menutup aurat bagi seorang muslim, ya, mau aurat itu adalah aurat yang hissiyah, seperti yang bisa terlihat di dalam jasad, ya, pada saat dimandikan, ataupun yang sifatnya ma'nawiyah. Maksudnya ma'nawiyah itu sifatnya dia lah aurat yang semacam akhlak, ya, dan yang semisalnya, atau kekurangan daripada sifat. Maka ini masuk dalam cakupan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa man satara musliman satarahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup, ya, aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat kelak, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat itu terkadang bisa menjadikan seorang dia mencela, ya, makanya kita wajib menutupnya. Ini masuk dalam cakupan apa yang disebutkan
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la tasubbul amwata, ya, jangan kalian itu mencerca ataupun mencela orang yang telah mati, karena mereka ini sebenarnya fa innahum afdau ila ma qaddamu, karena sungguhnya mereka ini sudah mau dibalas atau akan mendapatkan pada apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melepaskan pakaian dari mayat tersebut. Ya. Dan melepaskan pakaian ini ada sebuah kisah ya. Apa yang berlaku dari Rasulullah SAW atau pada diri Rasulullah SAW, di mana beliau ini khusus ya. Beliau tidak kemudian pakaiannya dilepaskan. Datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan dari jalan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berkata, lama aradu guslan Nabi alaihi salatu wasallam qalu wallahi ma nadri, ya, anajridu Rasulullah alaihi salatu wasallam au anujarridu Rasulullah alaihi salatu wasallam min thiyabih kama nujridu mautana am nugasilhu wa alaihi thiyabuhu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, beliau berkata, bunda kita berkata, tatkala mereka para sahabat ingin memandikan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka berkata, ya, wallahi, demi Allah kita tidak tahu apakah kita akan melepaskan pakaian Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana kita biasa melepaskan pakaian orang yang meninggal di tengah kita, atau kita memandikannya dalam keadaan masih beliau itu memakai pakaiannya. Memang apa yang ada dalam hadis ini tidak disebutkan kelanjutannya, tapi Rasulullah SAW beliau ya, itu tidak kemudian dilepaskan pakaiannya, ya. Dan itu kekhususan Nabi. Tetapi lafadz yang menunjukkan bahasnya disyariatkan untuk dilepaskan pakaiannya itu adalah apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, kama nujridu mautana, sebagaimana kami nujridu mautana, sebagaimana kami melepaskan pakaian orang yang telah meninggal di tengah kami. Ya, ini yang menjadi syahid, sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dilepaskan pakaiannya, kemudian wayuwarihi anil uyuni fi hujratin au nahwiha. Orang yang memandikan adalah dia menyembunyikan mayat dari pandangan mata-mata manusia. Bisa ditempatkan pemandian tersebut di dalam kamar ataupun yang semisalnya, ya. Karena ini masih berlaku ya tentang aurat tersebut, di mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, wala tangdur al mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah seorang wanita itu melihat aurat kepada wanita yang lainnya. Dan telah maklum pembahasan bahasanya yang memandikan itu adalah sesama lelaki ataupun sesama perempuan. Dikecualikan darinya adalah seorang suami istri, ya, seorang suami dengan istrinya, karena tidak ada aurat jikalau mereka masih hidup.
Maka juga berlaku yang demikian di saat mereka meninggal. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab ini disebutkan summa yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Kemudian orang yang memandikan itu mengangkat kepala dari mayit ya, ke arah, ya, sudah mendekati seperti kalau dia duduk, artinya berada di antara berbaring dengan duduk itu. Bisa dengan diganjal. Kalau di rumah sakit sudah biasa ada tempat tidur yang memang bisa di setel, ya, naik turun itu. Ya, tentunya ini adalah untuk memudahkan, terutama pada saat awal membersihkan itu kan, ya, nanti akan dibersihkan pada bagian tempat keluarnya kotoran, ya. Dimana dengan perut ditekan-tekan, ya, dengan pelan diurut agar supaya kotorannya itu kemudian keluar, ya. Ini akan memudahkan juga. Dengan posisi seperti ini akan memudahkan untuk dimandikan dengan baik, ya. Ya, seperti nanti diwudukan juga akan mudah, ya. Juga dibersihkan bagian kepalanya juga mudah, ya. Sehingga mandi itu akan menjadi lebih sempurna dan termudahkan dengannya, ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memandikan yang mudah seperti itu, ini akan lebih bisa menjaga gitu loh, untuk kemudian mayat tersebut tidak terlukai ataupun tidak tersakiti. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta Ibnu Majah dan Abu Dawud, ini hadis yang sahih, di mana telah berlalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kasru atmil mayyit ka kasri atmil hayy. Memotong ataupun mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu seperti mematahkan ataupun memecahkan tulang orang yang hidup. Sehingga dari situ menunjukkan ini adalah hal yang diharamkan. Artinya hurumah, kehormatan mayit itu masih berlaku sebagaimana kehormatan orang yang hidup, gitu. Kemudian summa yumariru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Kemudian dia mengurut-urutkan tangannya itu pada perut si mayit dan juga berusaha untuk menekan, dan menekannya itu dengan pelan, ya, dengan pelan, ya. Tentunya bersikap lembut ini, ya, masuk di dalam mafhum dari hadis yang tadi telah disebut, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah tersebut. Ini menjadi mafhumnya, karena di sini larangan untuk mematahkan mayit, mematahkan tulang mayit. Ya, berarti mafhumnya kan perintah untuk bersikap baik, lembut, ya, di dalam memperlakukan mayit. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma yunadzifu al-makhrajaini. Kemudian setelah ditekan-tekan, yang mandikan ini dia membersihkan dua tempat jalan keluar. Yang dimaksud adalah kubul, demikian pula dubur. Karena dari situ akan keluar kotoran, ya. Nah, tentunya hal seperti ini dengan sambil wa yunajji al-mayyita, dengan meninggikan mayit, ya. Dengan meninggikan mayit itu dimaklumi, ya, dimaklumi. Kalau diangkat mungkin agak susah, bisa dimiringkan sedikit, tapi ditinggikan agar supaya bagian kotorannya tersebut itu atau tempat keluarnya kotoran itu bisa dibersihkan. Setelah sebelumnya dimaklumi, orang yang memandikan itu
hendaklah dia memakai kain ya, ataupun istilah semacam dari sarung tangan ya. Kalau di masa kini sudah banyak itu, bisa dengan kain yang dilipatkan, bisa pula dengan karet ya. Yang ini di dalam dunia medis adalah hal yang dimaklumi gitu loh ya. Dalam kondisi seperti itu hendaklah tetap dijaga auratnya, jangan sampai kemudian seseorang dia tidak menjaganya. Memang dalam kondisi yang seperti ini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi yang sifatnya darurah gitu. Membersihkan kotoran tentu akan ada sentuhan terhadap keduanya gitu. Tapi menguranginya dengan cara memakai dengan memakai sapu tangan atau memakai sarung tangan, ini yang ditempuh. Ya, karena darurah itu adalah ya, seukuran dengan darurahnya itu hilang. Kebutuhan terhadap darurah itu pada saat kemudian darurahnya itu sudah hilang, ya sudah, sampai di situ saja. Seorang dia tidak boleh menambah ataupun berlebihan di dalamnya. Naam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian ditinggikan sedikit atau sedikit dimiringkan, fayaksilu ma'ala al-makhrajaini min najasatin. Dia membersihkan ataupun mencuci kotoran yang ada pada dua jalan keluar, yaitu najis ya, berupa najis ya. Wadzalika bilafi khirqatin ala yadihi. Yang demikian itu dengan dia memakai penutup kain pada tangannya. Bisa dengan kain, bisa dengan sarung tangan. Ada sarung tangan sekarang ada yang udah dari karet ya. Ya. Lebih tebal lebih bagus. Ya, lebih tebal lebih bagus. Ya. Wahakada. Ya. Kemudian sumayan bil ghusla, baru setelah sudah dibersihkan semua najisnya ini, dan membersihkannya itu sesuai dengan hajatnya. Sesuai dengan hajatnya. Kalau kemudian pada pembersihan pertama itu masih keluar, dia ulangi pada pembersihan yang kedua dan pada pembersihan yang ketiga ya, sesuai dengan hajat. Kalau kemudian sudah ketiga kok masih kadang keluar, ya tidak mengapa sebenarnya untuk dibersihkan ya, dengan yang keempat atau kelima, tapi tidaklah pakai yang ganjil gitu. Tetapi kalau dirasa memang itu masih akan ada, karena terkadang orang yang meninggal itu sebelumnya didahului dengan penyakit ya, maka untuk kemudian pada bagian tersebut itu dikasih istilahnya kain atau untuk menyumbatnya ya, untuk menyumbatnya. Nanti bisa kemudian pada saat mau dikafani diganti kain tersebut ya. Bahkan bisa pula dijelaskan oleh para ulama itu dengan dikasih perkat gitu, kalau memang terpaksa keadaan menuntut yang demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kembali tentang perkara ini, yaitu ditambahkan kaitannya dengan memakai kain ya, memakai kain yang diletakkan di tangan atau dilapisi pada tangan, atau memakai sarung tangan. Itu dijelaskan oleh para ulama, kalau melihat kepadanya saja hukumnya haram ya. An-nadharu ilaiha haramun falamsu aula.
Kalau kemudian melihat kepadanya saja itu adalah haram, maka menyentuhnya itu lebih haram. Inilah yang menjadi alasan. Ya. Kemudian setelah itu baru diniatkan, dia meniatkan untuk memandikan. Dan di awal mandikan itu wayusami, dia menyebut nama Allah. Yang dimaksud dengan tasmiyah di sini itu adalah dengan menyebut bismillah gitu. Ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu tasmiyah. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Hanya saja kalau kemudian ada yang dia membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, ya kita tidak mengingkarinya. Ya. Namun yang lebih tepat itu adalah dengan baca bismillah. Ya. Hal yang pertama setelah dilakukan, ya, dia niat kemudian dia membaca tasmiyah, itu adalah ya, yuwaddi'uhu, yaitu memwudukannya, kawudu'i sholah. Dia membutuhkan seperti wudhu sholat. Sebagaimana dimaklumi dalam wudhu sholat itu ada 4 anggota tubuh yang wajib atau yang menjadi kewajiban untuk dicuci. Ya, salah satunya adalah dibasuh, yaitu bagian kepala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang perlu untuk diwudukan ini diwudukan, kecuali matmadoh, illa fil matmadoti wal istingsaki, kecuali di dalam masalah berkumur dan istingsak, yaitu menghirup air ke hidung. Fayakfi al-mashu alal fami wal angfi, maka cukup untuk mengusapkan pada mulut, demikian pula pada hidung. Ya, ada penjelasan yang lain itu dengan cara seorang dia memakai kain, entah kain kasa ataupun kain yang yang istilahnya bisa menempel padanya air, untuk kemudian dimasukkan di dalam mulut, terutama pada bagian giginya dibersihkan, ya. Seperti itu tidak mengapa, ya, selagi hal tersebut adalah memungkinkan. Termasuk pula adalah bagian hidung, tentu tidak perlu untuk berlebihan di dalam perkara tersebut, ya. Nah, setelah diwudukan sempurna sebagaimana urutan-urutan yang dimaklumi, itu kemudian summa yaksilu ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidrin, bima'i sidr. Setelah itu kemudian dia mencuci bagian kepalanya, ya. Dan mencuci bagian kepalanya ini dijelaskan, ya, tidak mengapa untuk kemudian dibersihkan misalnya pakai sampo, ya, pakai sampo. Tapi air yang dicampur daun sidr itu lebih bagus, karena terkadang kalau pakai sabun ini kadang menyakiti juga. Walaupun kita tahu orang yang sudah meninggal tidak bisa merasakan, tetapi hendaklah kita memperlakukan dengan baik, ya. Tapi dengan sampo juga kalau dimungkinkan atau bisa dilakukan, ataupun dengan sabun bisa dilakukan, di mana air sabun ataupun air sampo itu tidak mengenai bagian matanya, apalagi mengenai bagian hidung ataupun mulutnya. Maka hal tersebut tidak mengapa, ya, namun pemakai daun sidr dan air itu yang lebih bagus. Nah, di sini termasuk yang dicuci adalah lehyahnya ataupun jenggotnya, ya.
Sehingga diterangkan au sobun atau memakai sabun atau memakai sampo. Ini boleh, tapi hendaklah memperhatikan gitu. Memperhatikan tadi jangan kemudian menyakiti daripada mayit gitu. Au ghairi dzalik ataupun selain daripada itu. Ya, setelah benar-benar bersih, tsumma yaksilul mayamin tsumal mayasir. Kemudian setelah selesai bagian kepala, kemudian dimandikan bagian sisi kanan tubuh. Ya. Tentunya kalau dikatakan dimandikan sisi kanan tubuh, maka tubuh itu dimiringkan ke kiri. Tubuh dimiringkan ke kiri itu dengan cara memang tetap pada aurat-auratnya itu ditutup dengan kain gitu. Ya. Agar supaya aurat mughaladohnya tetap terjaga, yaitu dubur demikian pula kubul, dan juga apa yang lebih tinggi daripada itu yaitu sampai pusar, dan yang di bawahnya sampai lutut. Ya, tentunya kainnya bisa dengan cara dihamparkan ke arah mendatar atau ke arah ke arah bukan memanjang, itu namanya apa? Melebar, ke arah lebar, ke arah tempat tidur, sehingga pada waktu dimiringkan pun kain itu masih bisa menutup gitu. Nah, ini termasuk hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya, yang kanan dulu. Setelah yang kanan itu diratakan dengan baik ya. Dan setelah itu yang kiri, bagian kiri dengan cara dimiringkan ke kanan. Kemudian diterangkan summa yukmilu ghusla bakil jism. Kemudian dia menyempurnakan memandikan sisa bagian jisimnya, seperti pada bagian kaki dan yang lain sebagainya. Nah, ini tergantung dari istilahnya yang memandikan. Kalau yang memandikan itu misalnya ada 3 orang ya, atau mungkin 4 orang, itu tidak ada masalah. Jadi sekali di atas tersebut itu bagian kaki sudah bisa dibersihkan. Tetapi kalau misalnya gitu, ya misalnya harus atas dulu karena memiringkan, itu juga tidak terlarang untuk kemudian bagian bawahnya gitu loh. Setelah itu bagian bawahnya. Karena kalau langsung bagian bawah itu yang memandikan satu susah juga gitu loh. Karena harus memegangi pada saat miring gitu. Nah, ini hal tersebut adalah sesuatu yang luas ya. Nah, dan biasanya hal ini bisa dilihat dari uruf ataupun kebiasaan ya. Sebenarnya yang memandikan itu berapa orang gitu. Tapi kalau kemudian yang mandikan itu mungkin 3 atau 4 orang, itu akan lebih bagus gitu. Ya, kan lebih istilahnya lebih sempurna. Yang satu mandikan, yang satu menyiapkan kafan sambil membantu posisi daripada jenazah, ataupun yang hal-hal yang berkaitan. Adapun datangnya orang yang tidak punya hajat ya, untuk mandikan, ini hal yang tidak selayaknya dilakukan. Hal yang tidak dilakukan. Hal yang tidak pantas. Ya. Kemudian wa yustahabu an yalufa ala yadihi khirqatan hali taksil. Ya. Dan tadi juga telah disinggung di depan ya. Dimustahabkan untuk menutupi tangannya itu dengan kain pada saat memandikannya. Itu pada saat menggosok-gosok bisa dengan kain, bisa pula dengan sarung tangan ya. Ini dan tentunya sarung tangannya kalau kemudian yang dipakai itu adalah pada saat membersihkan najis ya, ini dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Atau mungkin sarung tangannya beda, ataupun kain yang dipakai juga beda gitu loh. Itu akan lebih mudah lagi. Nah, perkara ini luas. Wal wajib ghuslatun wahidatun. Wajibnya itu mandikan cuma 1 kali saja.
tentunya ini ada penjelasan idza hasala biha al-inqa'u. Itu kalau memang kebersihan itu ataupun bersihnya mayat tersebut sudah terwujud gitu loh, atau sudah apa ya itu, gimana ya, sudah tercapai gitu loh, ya. Namun wal mustahabu salah sungguh selatin, ya, wa in hasala al inqa'u. Namun mustahab itu 3 kali memandikan. Setelah 1 tadi diulangi lagi, yang kedua diulangi, yang ketiga. Wa in hasala al inqa', ya. Sekalipun sudah bersih, sebenarnya 1 kali sudah bersih, maka 3 kali ini adalah hukumnya mustahab. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang wudunya? Kalau wudhu tadi ya, tidak disebutkan ya. Kalau wudhu ya sebagaimana wudhu itu tersebut. Sebagaimana wudhu dalam sholat berarti ya wudhu wajibnya ya, kalau dalam sholat wajibnya kan 1 kali. Maka tentu kalau ingin sempurna adalah 3 kali. Allah Ta'ala alam. Kemudian wa yustahabbu, ya, an yaj'ala fil guslatil akhirah kafuran. Disunatkan atau dimustahabkan untuk seorang yang memandikan menjadikan di bagian cucian yang terakhir itu ada kafuran, ya, semacam kapur barus ya. Jadi airnya dicampur di situ, ya, kemudian dimandikan. Tentu ini untuk lebih menjaga ya. Dari sisi hal-hal dimaklumi, terkadang pada jasad tertentu itu kadang ada ya, hal-hal yang tidak menyenangkan kadang. Artinya misalnya kayak bau dan yang sebagainya, maka itu akan menguranginya. Tsumma yunasyafu al-mayyitu. Nah, setelah kemudian selesai itu dikeringkan mayat tersebut. Itu dengan anduk. Ya. Wa yuzilu anhu ma yusra'u izalatuhu minal adhafir wasyu'ur. Ya. Dan juga yang mandikan ini setelah itu bisa membersihkan darinya yang memang disyariatkan untuk menghilangkannya, seperti kuku dan rambut. Ya. Ini pada saat saat sebelum dikafani itu diperhatikan, di situ masih ada dibersihkan, misalnya rambutnya ada yang dibersihkan sebagian, tidak mengapa. Kalau memang benar-benar jelek mangdornya, penampakannya jelek. Juga kalau kukunya itu penampakannya jelek, dipotong. Ya. Bagi wanita adalah wayud faru sa'rul mar'ati. Yudfaru sya'rul mar'ati. Rambut seorang wanita itu dijalin. Ya, dijalin. Wa yusaddalu, ya, min waraiha, kemudian diurai ke arah belakang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada penjelasan ya seputar masalah ini. Secara asal itu memang tidak dipotong ya, dari mayit itu bagian kuku, tidak pula pada bagian rambutnya ya. Namun dijelaskan oleh sebagian ulama, lau ru'iya minha min dalika sayun fahis ya. Kalau nampak badannya itu sesuatu yang jelek, maka fala mani'a min akhtihi, tidak ada larangan untuk kemudian mengambilnya, maksudnya memotongnya. Ya. Kenapa? Li'anahu kana fitratan fil hayah, karena itu adalah fitrah di waktu hidup, sehingga fala mani'a min fi'lihi. Ya, sehingga tidak ada larangan untuk melakukannya.
Sehingga juga dari sisi yang tadi kalau mandi itu kan juga membersihkan, berarti di situ ada dari tantif itu adalah bentuk dari berindah-indah gitu loh. Sehingga kalau kukunya itu jelek, kemudian rambutnya itu kemudian mengganggu, itu termasuk dari jenis wasakh ya, kotor. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan berpendapat dengan perkara ini. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang digunakan dalam perkara ini adalah hadis Abi Hurairah tentang kisah terbunuhnya Khubayb ya, radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau waktu itu ya, setelah beliau ini menjadi tawanan ya, fala bisa Khubayb indahum asiran hatta isma'u atau hatta asma'u qatlahu, yaitu tatkala Khubayb waktu itu menjadi tawanan orang-orang kafir Quraisy ya, sampai kemudian mereka bersepakat untuk membunuhnya, maka beliau fasta'ara min ba'di banatil Haris, beliau waktu itu meminjam pada sebagian anak perempuan Haris itu Musa, yaitu alat syukur, yastahidu biha ya, dan beliau ingin untuk melakukan istihdad, yaitu mencukur bulu-bulu ya, rambut yang ada di dalam tubuhnya. Itu sesaat sebelum beliau meninggal. Artinya di situ berarti bisa diambil ya, bisa diambil faedah orang yang meninggal atau orang yang mau meninggal itu kalau memperbaiki keadaannya itu adalah hal yang tidak terlarang gitu. Bahkan ini adalah hal yang bagus gitu, hal yang bagus. Sehingga kalau kemudian bagi orang yang sudah meninggal, kalau orang meninggal itu tidak mungkin dia istihdad sendiri gitu, atau dia membersihkan bulunya sendirian, tidak bisa gitu. Sehingga bagi yang mandikan, manakala dia mendapati sesuatu yang memang fahis ya, jelek dari penampakannya, maka boleh untuk kemudian melakukannya. Artinya membersihkannya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pembahasan rambut wanita, maksudnya adalah yang jenazah wanita itu yudfaru sya'rul mar'ah, itu dijadikan 3 jalinan ya. Ya, 3 jalinan. Fadofarnaha salasa kurun. Ya. Itu sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah. Maka kami membiarkan tergerai itu dengan tiga ikatan, dan kami menggeraikannya wa alqainaha khalfa, kemudian menggeraikan ke belakang, tapi memang diikat 3 tersebut, di sisi kanan, di sisi kiri, dan dari sisi tengah, kemudian diikat ke istilahnya dikebelakangkan. Maksudnya dikebelakangkan itu di arah punggungnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, wa idza ta'addara ghuslul mayyit li adami wujudil ma' au kana maqta'al jismi biharakin wa nahwi fa innahu yuyammamu biturab wa yustahabu liman ghassala mayitan au mayitan an yaktasila ba'da taksilihi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan, apabila kemudian memandikan mayit itu terhalangi, terhalangi untuk memandikan mayit dikarenakan tidak adanya air atau jisimnya itu terpotong ataupun terbakar ataupun yang semisalnya, maka ditayamumkan dengan turab. Dijelaskan oleh para ulama, misalnya di situ juga kalau tidak ada yang sejenis, ya, seorang yang meninggal laki-laki di tempat perempuan, semuanya perempuan, tidak ada istrinya. Sebaliknya pula, seorang wanita meninggal di tempat laki-laki, tidak ada suaminya di situ, maka ditayamumkan. Bagaimana dengan orang yang meninggal di masa kini? Itu karena virus, ya, seperti virus saat ini, khawatir nanti tertular dan yang lain sebagainya, maka seorang boleh memandikan itu dengan cara dialiri padanya itu dengan air saja, ya, sebagaimana telah berlalu pembahasan ini, sedikit nukilan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ya, dan telah berlalu pembahasan ini pada pada diskusi kemarin, yaitu setelah Isya, di mana setelah pelajaran di Masjid Ukhuwah kita kemudian mengadakan diskusi dan kita tidak akan mengulanginya. Wahakata, ya, bisa dengan cara seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Ya. Di sini termasuk pula misalnya terpotong jisimnya karena terbakar dan yang semisalnya, ya, itu tidak mungkin gitu untuk dimandikan. Bahkan kalau dimandikan itu, maka tubuhnya itu akan menjadi cerai-berai, sehingga nanti akan masuk pada larangan kasru admil mayit ka kasri admil hayy, ya, mematahkan tulang orang yang meninggal ataupun mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Ini sudah adzan, kita tunggu sebentar, ya, masih ada sedikit, nanti kita lanjutkan setelah kita mendengarkan adzan. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah. Alhamdulillah. Shalli ala man wa ala Allahumma rabbana wassalatu kemudian ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir wa yustahabu liman ghassala maitan an yaktasila ba'da taksilihi. Dimustahabkan bagi orang yang mandikan mayit untuk dia mandi setelah mandikannya. Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud serta Imam Ahmad ya. Dan yang selain daripada keduanya. Namun jalannya kesemuanya itu adalah ma'lulah. Artinya di situ ada ilahnya, terilahkan padanya. Namun ini digunakan oleh para ulama atau sebagian ulama dalam permasalahan ini datang dari hadis Abu Hurairah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man ghasalal mayyita falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa mayit, hendaklah dia berwudu. Ya. Memang kalau kita lihat di sini ada hadis yang dhaif ya. Dan jumhur ulama itu tidak berpandangan untuk mandi, dikarenakan orang itu memandikan mayit, maksudnya tidak berpandangan wajib hukumnya. Ya, jumhur ulama. Sehingga apa yang disebutkan di sini sesuai dengan pendapat jumhur. Jadi tinjauan dari istihbabnya itu selain dari sisi derajat hadis ini, dari derajat hadis ini juga dimungkinkan perintah di sini falyaktasil ini memang bukanlah perintah yang bersifat wajib gitu loh ya. Dan memang ada pembahasan yang lain di mana dimustahabkannya untuk mandi itu bagi orang yang mandikan itu telah tetap, yang demikian itu datang dari sekumpulan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dari situ jumhur pun berpandangan bahasanya ini adalah mustahab. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kemudian ada seorang wanita dia haid kemudian meninggal, atau seorang yang junub kemudian meninggal, artinya laki-laki maupun perempuan kalau junub, kalau haid khusus perempuan ya. Nah, kita tahu bahasanya orang yang sudah mati itu keluar ya, hukum taklif itu padanya, sehingga kalau keluar dari hukum taklif padanya, yang berlaku itu adalah walam yakun 'alaiha ibadatun wajibatun, tidak tersiap padanya kecuali ibadah yang wajib saja. Sehingga di sini kita tahu innamal ghuslu lil mayyit itu ta'abbudun ya. Sungguhnya ya, memandikan mayit itu sifatnya adalah ta'budiyah. Sehingga keberadaan pada saat keluarnya daripada dunia ini itu pada keadaan yang sebaik-baik dari keadaan ya, berupa nadhafah wa nadharah, yaitu kesucian, demikian pula nadharah, penampakannya juga bagus. Tentunya wahada yahsulu bi ghuslin wahidin, maka ini bisa terwujud dengan mandi satu kali saja. Kenapa? Wali anal ghuslal wahid yajzi man wajaba ya bihaqi, dikarenakan mandi satu kali saja itu sudah mencukupi bagi orang yang memang haknya wajib baginya untuk mandi ya. Ya. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan dua orang ini, haid, demikian pula orang yang junub ya. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dia cukup dimandikan dengan mandi yang satu kali saja. Maksudnya sudah mencukupi di satu sisi adalah mandi
dari kaitannya dengan haid ataupun junubnya. Di satu sisi adalah memandikan mayitnya gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Yang dimaksud dengan 1 kali itu. Ya. Adapun caranya kembali kepada seperti semula. Seperti yang disebutkan di sini. Tetapi yang dimaksud 1 kali mandi saja gitu. Tidak perlu mandi yang pertama adalah untuk mandikan mayit atau mandi dari keadaan junubnya tadi. Kemudian yang kedua mandi untuk memandikan mayit. Tidak perlu, cukup 1 kali saja. Inilah yang dinukil dari Ibnu Qudamah dengan disarikan secara kesimpulan saja. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Besok kita lanjutkan persoalan yang kedua. Man yatawallal gusla. Siapa orang yang kemudian yatawallal gusla, itu orang mengurusi memandikan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.